belajar ya, bukan kok kayak wah ini kok enggak ada yang benar itu bukan ya, ada untuk pembelajaran juga buat saya. Terus yang kedua, dari beberapa atau bahkan mohon maaf mayoritas aktivitas yang disampaikan Pak Sabak ini lebih didominasi oleh Pak Sabak. Jadi semisal tadi yang Pak Sabak menyampaikan manfaat, Pak Sabak terus tadi menampilkan peraturan, menampilkan bagaimana gerakan melempar menangkap, itu mohon maaf kalau menurut saya kurang memberikan kesempatan anak untuk apa istilahnya tampil. Jadi dimanfaat langsung Pak Sabak tadi menyampaikan manfaatnya ini. Kemudian di aktivitas yang lain juga mayoritas seperti itu. Nah, itu sebenarnya tadi Pak Sabak sudah mengantar materi dengan mengamati sudah cukup bagus. Nah, cuman mengolahnya saja yang menurut saya ya Pak Sabak kurang sesuai. Jadi di awal tadi kan Pak Sabak sudah memberikan tayangan video. Nah, harapannya tadi kan Pak Sabak sudah memberikan arahan anak-anak untuk melakukan analisis. Ya, dianalisa. Namun di situ mohon maaf, analisanya juga tidak jelas. Maksudnya yang dianalisa bagian apanya? Apakah di situ ada gerakan-gerakan yang terdapat pada bola keranjang tadi itu apa saja? Nanti terkait kira-kira aturannya akan seperti apa? Nah, itu kan akan jelas Pak Sabak. Yang dianalisis apa? Tapi tadi mohon maaf, instruksinya juga yang dianalisa tadi apa juga kurang jelas. Nah, itu Pak Sabak sebenarnya dengan modal analisis anak-anak itu tadi itu sudah bisa menjangkau aktivitas yang Pak Sabak sampaikan. Nah, mungkin ke depan akan lebih baik manakala Pak Sabak tadi mengeksplor video-video yang ditampilkan Pak Sabak untuk dikembangkan anak pada proses tanya jawab. Nah, semisal dari gerakan-gerakan yang ada di situ, aktivitas di situ, ada gerakan melempar dengan cara bagaimana. Kemudian kok melemparnya seperti itu, manfaatnya bagaimana. Jadi di awal mencoba tadi bisa diberikan kebebasan anak-anak untuk macam-macam melempar, kemudian dikaitkan dengan tujuannya, kok melemparnya seperti ini, seperti dilempar jauh, seperti dilempar di depan dada dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin sebagai bisa jadi bahan apa istilahnya anak-anak dalam mengasosiasi setelah mencoba itu tadi. Kemudian mohon maaf Pak Sabak, ini konsepnya daring ya, berarti daring atau luring? Pak Sabak bisa dengar suara saya nggih? Daring ya. Nah, saat nanti daring Pak Sabak, ini sama saya juga masih belajar nggih. Ini agak susah memang. Nah, saat daring itu Pak Sabak, kalau menurut saya kita justru ekstra karena kita harus menyampaikan anak sebelum hari H. Jadi terkait nanti yang perlu disiapkan anak itu perangkatnya apa saja, apakah butuh bola atau semisal tidak ada bola di rumah, solusinya bagaimana, dan kemudian apakah memerlukan tempat yang kira-kira bagaimana, karena tadi kan Pak Sabak mengajak anak untuk beraktivitas, nah, namun diminta lari, diminta gini, namun mohon maaf, apakah tadi sudah dipertimbangkan bahwa misalnya si Daniar, si Fajril itu kondisi di rumahnya seperti apa. Nah, itu kan kita perlu juga mengkondisikan itu nggih Pak Sabak nggih. Iya. Jadi mungkin itu Pak Sabak. Jadi mohon maaf, mayoritas tadi masih didominasi dari guru. Jadi kurang merepresentasikan aktivitas anak yang memang aktif gitu ya. Kemudian juga mohon maaf, di akhir tadi diskusi anak-anak diminta diskusi, tapi setelah Pak Sabak menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Nah, itu mungkin akan lebih baik lagi manakala anak-anak setelah mencoba, kemudian mereka berdiskusi. Setelah diskusi, mereka menyimpulkan, baru Pak Sabak menampilkan kesimpulan-kesimpulan dari rangkuman yang sudah disimpulkan masing-masing kelompok tadi. Jadi mungkin itu Pak Sabak. Jadi kesan awal begitu menggoda Pak Sabak, tapi semakin akhir semakin ya kurang menggoda. Bahkan sampai tadi siapa Pak Fadril dan Bu Daniar mengkode-kode
sampai sudah 45 menit dan Bu Daniar sudah mengkode ada guru yang mau masuk. Nah, itu jadi ke depan bisa diperhatikan lagi untuk durasi waktu dan sebagainya. Mungkin itu Pak Sabak, Bu Nani. Barangkali Pak Sabak ada yang disampaikan terkait yang saya sampaikan. Saya kira dari tampilan tadi ya mungkin ya bagus sekali masukannya Pak, karena tidak meruntut mengenai sangat dominan guru saya sendiri dari mencoba hanya gerakan mencoba saja, hanya dominan saya Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Oki. Ya, siap, sama-sama. Iya. Pengamatnya Pak Fajrul ya? Pak Ade, Bu. Pak Ade, Bu. Pak Ade nanti langsung di ini ya, di instrumennya ya, berarti ya? Langsung di instrumen, ya Bu. Oke ya, nanti masing-masing sudah ditunjuk pengamat. Kan harusnya 2 pengamat ya, tapi ini 1 saja karena siswanya sedikit. Iya, Bu. Langsung di instrumen. Terus mungkin 1-2 kata untuk Pak Al Sabah, silakan. Saya Bu ya? Ya. Oh iya Pak Al Sabah. Iya. Menyambung tadi dari Pak Oki. Di awal itu Pak, kalau bisa karena kita sebagai guru Pak, jangan sering-sering menyebutkan saya. Bisa saya screenshot kenapa tidak anak-anak saja begitu Pak. Dan kemudian tadi untuk di apa itu sebelum menjelaskan materi tujuan itu langsung mengadakan pretest tanpa ada argumen anak kerjakan ini ya, begitu langsung begitu, tidak ada argumen di depannya pengantar. Kemudian untuk di mana itu Pak, itu kan materinya lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Pak Sabah tidak menjelaskan mengenai itu, langsung masuk ke permainan. Dan kemudian saya rasa untuk mengungkapkan kesalahan sendiri, misalnya saya lupa mengingatkan gitu, itu jangan Pak, saya rasa Pak, karena itu mengurangi keprofesionalan kita Pak ya. Saya tadi ketika mengingatkan apa itu ruangan itu Pak Sabari lupa, terus kemudian bilang saya gitu. Lalu untuk itu Pak, permainan, karena ini pembelajaran daring ya Pak ya, di situ aktivitas permainan alangkah baiknya dibuat tugas rumah saja Pak, LKPD, dibuat kelompoknya rumahnya berdekatan untuk bermain. Karena itu tadi rancu Pak Sabah memberikan materi permainan, kemudian anak-anak disuruh apa ya, diberikan tugas. Nah, buat strategi, padahal anak-anak itu posisi tidak sedang bersama-sama. Itu Pak, saya tidak paham di situ Pak ya. Sudah, mungkin itu saja Pak Sabah. Terima kasih Bu. Ya, oke. Mengamati sebatas ini ya, hal-hal yang mungkin dirasa kurang sesuai saja, tidak perlu memberikan review lagi ya. Reviewnya nanti di instrumen saja, biar menghemat waktu. Karena ini kalau 1 jam, ini udah hampir 1 jam ya. Kalau pesertanya 7, ya konsekuensinya 7 jam loh ya. Siap-siap laptopnya meledos. Ya. Saya tidak banyak ya, terus terang sudah dari Pak Oki luar biasa, sudah sangat detail ya. Kalau saya agak kecewa gitu aja. Nggak ada perubahan Pak Sabah, masih seperti yang dulu gitu ya. Memang ada poin-poin yang menurut saya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diinginkan di RPP Abad 21 ya. Sudah ada berbasis IT sudah gitu ya. Kemudian berupaya untuk mengembangkan dengan menampilkan sesuatu dengan model daring sudah diupayakan, tapi wasting time ya, banyak waktu terbuang. Apalagi kalau Bapak itu hanya diminta peer teaching, waktunya jelas maksimal 30 menit. Hal-hal yang dirasa itu buang-buang waktu, buang saja. Cukup singkat, simak LKPD misalnya gitu. Ayo nanti setelah ini ada waktu Anda melakukan di rumah. Sudah. Saya setuju Pak Oki bilang persiapan prepare-nya jauh lebih didahului lebih banyak ya. Jadi awal
seperti tadi, dari 7 siswa ya, jadi 6 siswa yang membawa alat hanya berapa. Nah, ini sudah poin, bisa langsung ditegur misalnya, loh kok saya hanya lihat ini 3 orang saja yang ikut, yang berpartisipasi aktif, yang lain diem dibiarin. Pak Haryadi diem, Pak Ade diem, Pak Fazil diem, dibiarin, nggak ikut pemanasan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika Bapak mengajak teman-teman untuk siswanya untuk mengikuti gerakan, letak kamera enggak? Pak, saya lihat perutnya Pak Al-Sabah loh, sampai saya close ini ya. Kan enggak pas gitu ya. Jadi betul-betul yakin posisinya bila perlu dicoba dulu. Nanti akan di sini kamera saya ketika saya berdiri. Nah, itu perlu setting. Jadi enggak elok banget gitu ya lihatnya. Ya Pak Sabaya. Memang Bu Nani kalau sudah pre-teaching agak ketus ya. Mohon tidak sakit hati gitu ya. Karena ini nanti ketika Anda itu kompre, bukan saya, bukan Pak Oki yang menilai. Ya, kalau kita sekarang masih nyapa ngunggulkan aja. Kalau orang lain nanti di ini loh ya, sudah menyangkut dengan tanggung jawab kita juga gitu kan. Nanti saya malu kalau seperti ini, kemarin sudah ngasih workshop sampai Anda itu sampai malam-malam gitu kan. Nah, saya lihat 27 slide. Just for 1 hour, 30 menit, sorry. Ya, kebanyakan saya loh kuliah 2 SKS hanya 5 slide. Ya, nah maksimal 12, 10, 12 itu sudah maksimal. Nah itulah dibutuhkan improve-nya guru supaya tidak jadi student center tadi. Tidak jadi teacher center. Ya Pak Sabaya, juga teman-teman yang lain ya. Poin-poinnya saja gitu kan ya. Kalau misalkan ada ide dengan kuis dan sebagainya, antisipasi kuisnya jangan berlarut-larut. Kalau pakai yel-yel juga begitu ya. Tadi nggak kompak banget, sayang gitu ya. Cepat diantisipasi gitu. Ya, bukan berarti terus kita ngejar waktu terus kita buru-buru gitu juga enggak, tapi biarkan smooth aja ya karena kita menyesuaikan waktu sehingga mungkin di intinya enggak terlalu banyak. Nah, ketika tidak sesuai dengan GRPP yang banyak itu ya disampaikan. Ya ini untuk sekarang semuanya agak kita percepat ya. Bapak berharap anak-anak bisa melakukan. Nah, nanti feedback, review kembali di WA, di apa dan sebagainya. Itu untuk mensiasati. Sehingga nggak sampai 45 menit lebih. Banyak ya Pak Sabaya yang masih menurut Bu Nani kurang ya di awal itu. Mungkin saya Mbak lihat ya doa atau absensi dan sebagainya disebut di awal. Tidak ada. Kemudian ya instruksi peraga dan sebagainya tidak dimonitor. Interaksi tidak banyak dibangun ya karena dominan dari guru tadi. Ya hanya 3 orang saja loh yang mungkin merasa kasihan lihat gurunya sehingga iya Pak, ini Pak ya hanya itu, tapi tidak diberi kesempatan. Nah, iya kan? Ini karena solidaritas teman saya pikir ya. Temannya lagi tampil, teman-teman yang lain mendukung. Ya. Nah, ini loh. Nanti ketika kompres sudah nggak ada teman-teman ini yang supaya pembelajarannya aktif. Nanti pure orang lain bisa jadi kalau PBL nanti bisa jadi juga siswa orang lain kan gitu ya. Harus antisipasi. Ya, tadi ada 2 pertanyaan dari siswanya ketika di permainan boleh enggak itu apakah memang pesertanya sebagai alat gitu ya. Jadi ring kan tadi meskipun bergerak-gerak tapi geraknya kan di tempat. Tapi dia enggak bisa bermain. Dia sebagai alat itu sebagai tiang gitu. Kenapa enggak dimodifikasi yang tiangnya itu ditaruh di mana kayak kalau mau yang banyak bergerak ya kasih banyak sasaran. Atau intinya syuting, ya kan? Modifikasinya bisa jarak, bisa tingginya ya, bisa banyaknya. Nah, itu. Jangan siswanya yang dijadikan tumbal di situ. Ya, sorry ya, tumbalnya siapa tadi? Nah, sudah disinggung orang yang bertanya itu sampai Pak Haryadi bilang boleh diganti-ganti. Kan harapannya biar dia tidak tersiksa di situ kan, di tempat, ya enggak Pak Haryadi? Makanya ya Bu, karena Ibu pernah bilang siswa tidak boleh dijadikan sebagai alat. Mau saya sekolah bayar mahal-mahal kok anakku dijadikan ring basket ya mau lah. Ya, dia pengen bermain lah, ya. Nah, ayo berarti
nggak melekat ya, hanya short term memory. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari enggak pernah diungkap ya. Untuk apa sih belajar melompati kerdus dan sebagainya itu? Untuk kehidupan sehari membantu di apa sih ya? Nah itulah ya, kenapa dia harus belajar ini, untuk apa nantinya ketika dia menguasai lempar bola, dia menguasai lari-lari itu, dan itu untuk apa semua? Terutama ya-nya banyak sekali. Saya tahu itu ada berapa yang dipanjang loh. Ya, dialek ya kayaknya. Tapi harus ketika ini harus cepat kontrol. 1-2 detik, oh ya lagi. Wah, gitu. Salam ya, ingat. Itu ya Pak Sabah ya. Oke. Jadi tetap harus ada perubahan. Ini pas 1 jam 10 menit. 8 menit. Nanti yang kedua hanya 1 orang nih sepertinya tampil, karena saya jam 10 izin ya Pak Oki ya saya. Atau nanti bisa dengan Pak Oki, enggak apa-apa. Nanti lanjutnya jam 1 atau jam 12 kita mulai lagi. Oke, saya takut kuat Ibu kalau sendirian. Nanti tunggu bersama Ibu. Ya, karena saya harus kuliah ini jam 10 sampai jam 12. Saya itu bisa lanjut lagi ya. Oke. Tidak apa-apa, nanti dikirim aja ke Pak Sabah ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, saya kira itu dari saya, sudah cukup banyak dari Pak Oki ya, dari Pak Oki, Mas Ade dan Bu Nani. Mudah-mudahan nanti